tokoh-tokoh dunia dengan disabilitas. Bahwa mereka di balik kekurangannya itu masih punya semangat untuk berkarya dengan bidangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi masih di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga. Masih di ruang Braille. Nah, di kesempatan hari ini kita mau ngelanjutin review buku lagi. Atau review artikel lebih tepatnya dari salah satu buku yang kemarin aku bilangnya buku yang melegenda di kalangan tunanetra, karena buku atau majalah ini udah ada sejak kalau nggak salah tahun 59, jadi udah lama banget. Legend yaitu Gema Braille, tapi ini yang edisi anak remaja, yang edisi untuk adik-adik. Kalau kemarin kan di artikel 5 hal yang berkaitan dengan kemandirian tunanetra ketika melakukan penerbangan dengan pesawat, itu kan ada di edisi dewasa. Nah, ini untuk yang akan coba kita review yaitu yang edisi anak remaja. Kemarin aku lupa ya nunjukin cover depan bukunya. Ini covernya. Ada selain ada tulisan Braille mengenai judul bukunya, juga di sini juga ada tulisan untuk teman-teman non disabilitas atau yang masih bisa melihat. Kalau nggak salah ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ya mohon maaf. Nah, di kesempatan siang hari ini aku mau bahas satu artikel yang menarik. Ini mengenai tokoh-tokoh dunia dengan disabilitas. Ini artikel ditulis oleh Iin Saputri Patabang. Ini juga kalau tidak salah adalah penulis disabilitas juga. Nah, di sini tuh ngebahas tentang ini tokoh-tokoh dunia ya, spesifik ke tokoh-tokoh dunia yang mengalami disabilitas. Disabilitasnya apa aja? Di sini secara garis besar itu membahas tentang tokoh-tokoh dunia yang terkenal tentunya yang mengalami disabilitas yang cukup beragam, meliputi intelektual, mental, fisik, dan sensorik tentunya. Nah, siapa saja tokohnya? Ini secara singkat aja ya. Yang pertama di sini ada Albert Einstein yang lahir pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1955. Mungkin siapa sih ya yang nggak tahu Albert Einstein, seorang ilmuwan, matematikawan, fisikawan terbesar abad ke-20 yang terkenal dengan teori relativitasnya. Ada juga teori persamaan massa dan energi. Serta sejumlah penemuan lainnya yang terkenal juga. Ini salah satu penemuannya yang terkenal juga yaitu efek fotolistrik, bahkan memenangkan hadiah Nobel tahun 1921. Nah, Albert Einstein ini juga mungkin banyak yang tahu ya, bahwa beliau ini mengalami kesulitan belajar dan baru dapat berbicara di usia ke-3 tahun. Itu untuk Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu disabilitasnya kesulitan belajar dan kesulitan berbicara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini ada Thomas Alva Edison. Ini lahir di tahun 1847 dan meninggal tahun 1931. Nah, ini Thomas Alva Edison juga adalah penemu hebat yang memiliki lebih dari
1000 paten atas penemuan-penemuannya, yang mana ia telah menemukan beragam alat dan metode yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Penemuannya yang pertama adalah fonograf, dan yang paling terkenal adalah lampu listrik tentunya, yang kita pakai sehari-hari. Ia juga mengembangkan sistem telegraf. Selain menciptakan dan mengembangkan, ia juga mendirikan perusahaan yang memproduksi penemuan-penemuan tersebut dan memasarkannya. Nah, Thomas Alva Edison ini disabilitas, yaitu mengalami kesulitan belajar dan baru dapat membaca ketika usianya menginjak 12 tahun. Selain itu, ia juga mengalami gangguan pendengaran. Nah, apa yang menyebabkan gangguan pendengarannya? Kata Thomas Alva Edison, itu disebabkan oleh perlakuan kondektur kereta api yang menarik telinganya dengan maksud mengangkatnya ke dalam kereta. Jadi itu ya yang menyebabkan dia mengalami gangguan pendengaran. Nah, itu tadi Thomas Alva Edison. Kalau nggak salah tadi yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga ada Franklin Delano Roosevelt. Ini lahir tahun 1882 dan meninggal tahun 1945. Nah, mungkin di sini juga banyak yang tahu bahwa Franklin Delano Roosevelt ini adalah salah satu presiden Amerika Serikat juga. Tapi sebelum dia jadi presiden, dia juga adalah seorang gubernur ke-44 di New York. Ini dari tahun 1929 sampai 1932, dan terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-32. Ini di tahun 1933 sampai 1945, sampai akhir hayatnya. Nah, Franklin Delano Roosevelt ini menderita polio sejak 1921 yang menyebabkannya mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Itu disabilitas yang dialami oleh Presiden Amerika Serikat ke-32. Tapi keren ya, bisa jadi salah satu presiden dan tokoh berpengaruh juga. Bahkan bukan cuma di Amerika, bahkan saat Perang Dunia Kedua dia juga ada andil di sana. Nah, yang keempat ada Stephen Hawking. Ini lahir tahun 1942, ini masih hidup. Stephen Hawking ini juga tokoh terkenal, ini ahli fisika, matematika yang dianggap ilmuwan paling ulung di abad ke-20 setelah Einstein. Teorinya tentang Big Bang atau ledakan besar dan black hole, lubang hitam, yang mungkin juga teman-teman pecinta ini ya, proses penciptaan bumi dan hal-hal yang berkaitan tentunya juga pasti tahu. Telah menarik perhatian dunia meskipun lumpuh dan tidak mampu berkomunikasi secara verbal, tapi beliau ini masih mampu mengajar dan melanjutkan penelitiannya dengan bantuan sistem komputer. Ia masih berharap dapat meneliti di luar angkasa suatu saat nanti. Itu adalah Stephen Hawking. Nah, yang kelima ini aktor terkenal, yaitu Tom Cruise. Aktor, produser film Hollywood ya. Ini juga pasti tahu. Ini didiagnosa mengalami disleksia atau kesulitan membaca yang parah sejak usia 7 tahun hingga saat ini. Nah, hingga saat ini ia telah 3 kali masuk nominasi penerima Academy Award dan 3 kali memenangkan Golden Globe Award. Itu adalah Tom Cruise. Nah, yang ke-6 ini ada namanya Vincent van Gogh. Ini pelukis ya.
lahir tahun 1853 dan meninggal tahun 1890. Ini pelukis Belanda yang terbesar setelah Rembrandt. Ia berhasil menyelesaikan lebih dari 2100 karya sepanjang hidupnya. Beberapa di antaranya terjual dengan harga fantastis. Beberapa lukisannya yang terkenal yaitu Starry Night, Sunflowers, Bedroom in Paradise, Portrait of Dr. Gates, Sorrow, dan Rises. Nah, Vincent ini mengalami beberapa masalah kesehatan mental hampir sepanjang karirnya. Di antaranya ada depresi, paralysis, anxiety, atau gangguan kecemasan berlebihan yang mengakibatkan kelumpuhan sementara baik pada fisik maupun psikis. Borderline personality disorder atau ketidakstabilan emosi dan perilaku yang dapat mengakibatkan si pasien melakukan tindakan berbahaya dan impulsif, dan beberapa gejala bipolar disorder atau ketidakstabilan mood, energi, dan kemampuan melaksanakan kegiatan rutin. Menurutnya melukis ini ya, menurutnya si Mas Vincent tadi ya, adalah satu-satunya cara untuk menetralisir emosinya. Ia menganggap masalah psikologisnya bukanlah hal yang harus dipandang negatif, melainkan sebuah kebenaran artistik sebagai bagian penting dari pengalaman yang jujur dan apa adanya. Wah, ini yang merupakan fondasi keindahan sebuah karya. Setahun terakhir sebelum wafat, ia sering mengalami halusinasi dan membuatnya tidak sanggup melukis dengan baik. Itu adalah Vincent van Gogh dari Belanda. Nah, yang ketujuh ini ada Stevie Wonder. Ini pasti teman-teman juga tahu, musisi ya. Lahir tahun 1950 sampai sekarang. Ini musisi, penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser rekaman. Beliau mengalami tunanetra sejak lahir, sudah menguasai beberapa instrumen seperti piano, organ, harmonika, dan drum pada usia 8 tahun. Lagu pertamanya yaitu Uptight, Everything's Alright, yang diluncurkan saat usianya baru 12 tahun, membuatnya menjadi idola baru di industri musik dunia. Wah, berarti ini juga mungkin seangkatan sama The Beatles dan kawan-kawan juga ya. Ia juga terus menghasilkan karya-karya terbaik seperti My Carry Amor, For Once in My Life, dan I Just Call to Say I Love You. Nah, ini pada tahun 1971 albumnya Where I Coming From ini meraih penghargaan multi platinum. Pada tahun 1989 ia dinobatkan sebagai Rock and Roll Hall of Fame, dan setelah sukses dengan lebih dari 20 album, pada 2005 ia dianugerahi Grammy Award Lifetime Achievement. Ini salah satu prestasi tertinggi juga di Grammy Award. Sejujurnya sebelum mencari ini ya bahan ini, penulis juga merasa ini ya excited dengan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh disabilitas tersebut, bahwa mereka dibalik kekurangannya itu masih punya semangat untuk berkarya dengan bidangnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan dengan review singkat ini juga dapat motivasi teman-teman untuk lebih semangat berkarya dengan apa yang teman-teman bisa. Nggak harus yang terlalu ribet, yang penting
karena katanya semua hal itu berawal dari yang simpel-simpel dulu, katanya gitu. Ya mungkin itu review yang bisa aku sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.